acara ini ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yadhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita diberikan kesehatan nih ya, diberikan nikmat waktu luang, nikmat sempat. Nah, ini ya. Dari sekian ribu orang yang mendapatkan informasi tentang acara Senin Sharing Business yang insya Allah akan dibersamai oleh Om Tahir, insya Allah ya. Ya. Dari ribuan orang yang melihat poster itu, tapi cuman Anda ini yang masuk di sini ya, yang hadir, yang punya kesempatan, yang punya peluang untuk mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Dan itulah yang patut kita syukuri. Masya Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keselamatan juga tercurah limpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sehingga kepada kita semua umatnya, dan nanti kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, yang senantiasa mendakwahkan risalahnya, nanti mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah ya, saya mau ngumpetin nggak bisa karena kita satu frame. Biasanya tampilnya 2 studio ya? Iya, dua studio. Ini 1 studio. Nggak bisa ada basa-basi. Kita nanti akan tampilkan. Enggak, udah ditampil di sini. Langsung masuk. Ya, keren. Masya Allah. Gimana Pak Tahir? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Gimana kabarnya? Masya Allah. Lama tak jumpa kita. Kayaknya sudah bertahun-tahun ya. Aku kalau nggak ketemu antum itu kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu. Masya Allah. Apa? Energi Mas, energi positif. Masya Allah. Iya. Jadi antum itu memancarkan sebuah energi positif gitu. Jadi yang mampu mengafirmasi orang-orang di sekitarnya itu untuk ikut positif. Amin. Oke Pak, Anda mendapatkan madu sumak. Waduh, langsung ditembak di awal gitu. Wah, makin sehat aja. Aduh, ini ada beban, saya harus memberikan hampers yang lebih banyak ini. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Baik, selamat datang kepada seluruh peserta. Di sini ada 26 orang, Masya Allah ya, yang beruntung. Karena apa? Datang on time, insya Allah keberkahannya jauh lebih besar gitu ya. Amin. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain bisa ikut join ya. Silahkan pada para peserta di sini SSB untuk membagikan informasi ini, informasi bermanfaat ini. Mudah-mudahan dengan teman-teman di sini membagikan informasi tentang acara Senin Sharing Business ini, ya, temennya ikutan, kemudian mendapatkan manfaat, sehingga mendapatkan energi tadi yang sangat luar biasa, energi positif ya, positif dalam artian tentang apa Pak? Bukan everything. Positif COVID ya? Bukan. Ya, kalau everything nanti Aku COVID. ikut positif COVID itu bulan Juni tahun lalu, Ya. 2020. Saya dikasih sini sama Ustadz Taufik. Kalau nggak salah. Ya, Ustadz Taufik. Alhamdulillah. Itu ngirimin 1, ternyata ketagihan, akhirnya beli lagi. Yang 1 gratis, yang 1 beli. Masya Allah ya. Acara Senin Sharing Business ini selalu disupport oleh Madu Sumak. Alhamdulillah, terima kasih Madu Sumak atas supportnya ya untuk acara Senin Sharing Business ini. Baik, Masya Allah. Oke, Pak Tahir, sebelum kita mulai, alangkah baiknya nih kita buka dengan doa terlebih dahulu ya. Oke. Masya Allah. Dan saya mohon kepada para peserta yang sudah hadir, yang sudah join, untuk menonaktifkan sementara dulu ya mikrofonnya. Oke, tapi kalau kamera kalau mau dinyalakan silahkan. Dan untuk para akhwat ya, mohon kalau mau dibuka kamera harus nutup aurat. Ya. Ya, gitu ya. Pakai jilbab, pakai kerudung segala macam ya. Masya Allah. Oke. Supaya dapat keberkahan, dapat kelancaran acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya,
Amin Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, Mas Tahir tuh Masya Allah, siap. Terima kasih, alhamdulillah ya, luar biasa. Terima kasih kita. Kayak di TV ya, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, teman-teman, ya sebelumnya kita mau bahas apa nih Pak? Jadi saya pengen mengupas. Sebenarnya ini ide sejak pandemi nih. Sebenarnya ide sejak pandemi. Jadi banyak hal yang saya alamin yang ternyata ini setelah saya amati itu banyak juga dialami oleh orang lain, khususnya setelah pandemi ini. Jadi sejak sekitar bulan Juni 2020 lah. Juni 2020 ini. Begitu banyaknya gelombang PHK, pengurangan jam kerja, terus yang jadi pengusaha omset penjualannya menurun, efeknya itu macam-macam deh. Banyak yang kreditnya bermasalah, aduh, kayaknya utangnya molor-molor, cicilannya ini ya, keluarganya ada yang sampai berantakan, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya saya tergerak untuk mengangkat kembali apa yang terjadi di saya dan di lingkungan saya, yaitu yang bernama mental block, Mas. Mental block, ya. Karena sebenarnya mental block itu sesuatu yang paling tidak suka didengar oleh orang waras. Oke. Sesuatu ya, jadi karena apa sih mental block? Kayaknya enggak ada mental block gitu. Kayak orang sakit gitu ya. Orang sakit itu kan sebagian besar orang itu tidak mau didiagnosa bahwa dia sakit. Ya. Aku sehat kok, gitu kan. Aku sehat kok. Kamu itu lagi flu, udahlah istirahat dulu, jangan sampai keluar. Nanti kamu nularin temenmu gitu kan. Oh enggak, aku tuh biasa kok, aku sehat kok. Oke. Nah, sama dengan mental block. Mental block itu jarang bisa dideteksi oleh diri sendiri. Jadi yang dirasakan adalah efeknya. Keluarga menjadi tidak bahagia, terus hubungan dengan pertemanan juga menurun, makin renggang, dengan keluarga juga makin renggang, bisnis juga makin menurun, rasa takut semakin menumpuk, rasa ragu semakin menumpuk, kecemasan semakin menumpuk, dan ini kalau dibiarkan, apapun profesinya, mau Anda adalah seorang pengusaha atau karyawan atau ibu rumah tangga atau seorang ustadz pun, loh ini serius ini. Ada seorang ustadz yang pada saat ngobrol, dia dalam satu kali pertemuan gitu ya, kira-kira durasi sekitar 30 menit, itu lebih dari 40-an kata negatif. Berarti kan punya mental block itu ya? Iya. Pada saat berbicara, nggak bisa begitu. Ini bahasa nggak bisa ini sudah salah satu tanda-tanda. Sebenarnya banyak banget ya. Aku nggak mampu, aku nggak bisa, dan lain-lain lah gitu. Nah, efeknya besar sekali. Ekonomi menurun dan macam-macam lah gitu. Nah, itu mohon berkenan hari ini, yuk kita coba kita pahami sedikit. Habis itu kita buka sedikit-sedikit. Kira-kira bagaimana mengatasinya. Karena bisnis pun bisa jadi ambles gara-gara hanya masalah sepele gitu. Masya Allah. Ini menarik sekali ya bahasannya. Tapi sebelumnya ya, sebelum Om Tahir ini memberikan materi tentang mendobrak mental block atau mental block breaker ya, Masya Allah. Tapi saya pengen tahu dong, di 32 orang ini yang sudah mengenal Om Tahir, ada nggak? Silakan ditulis di komentar ya. Oke, kalau ada yang belum mengenal pertanyaannya. Enggak, berarti harus kita kenalkan dulu dong. Ya gitu. Kan? Maksudnya gitu. Tapi sebetulnya kayaknya banyak sekali nih, belum Om, ada yang belum. Tapi ini kayaknya pengikut Pak Tahir juga ada yang join di sini ya. Oke. Om Tahir, ini lebih senang dipanggil Om atau Pak atau Coach atau gimana? Aku bingung ya kalau dipanggil itu. Senangnya sih paling senang dipanggil Mas yang pasti. Panggil Mas. Iyalah, biar kelihatan muda terus gitu loh. Muda ya. Soalnya di posternya Om aja. Tadinya tuh, aduh dipanggil Coach, janganlah kalau dipanggil Coach gitu. Soalnya dunianya sedikit berbeda ya. Kalau dunia Coach itu kan ada sesuatu gitu ya, ada pendampingan, ada bisnis. Ini kan bukan, ini kan hanya
hanya mendobrak mindset, yang mana mindset inilah yang nanti akan mengangkat dirinya untuk tumbuh. Masya Allah. Nah, saya tanya-tanya dulu sebelum masuk ke materi. Ya. Sekarang ini Om Tahir ini adalah founder Bangkit You. Ya. Bangkit You itu apa? Bangkit You itu sebuah pergerakan memberi semangat, memberi afirmasi kepada sebagian besar orang yang mempunyai kategori satu tadi, orang-orang yang terkena PHK, orang-orang yang terkena pengurangan jam kerja, orang-orang yang bisnisnya sedang turun, itu untuk kembali ke titik semula dan bahkan lebih. Jadi Bangkit You itu adalah stone jumping untuk orang-orang yang ingin mengembangkan dirinya. Mau dipakai monggo, mau enggak ya monggo gitu loh. Tapi insya Allah walaupun hanya sekedar kadang-kadang sometimes orang mendengarkan Zoom itu sambil lalu ya, sambil beraktivitas gini. Tapi saya yang mempunyai keyakinan bahwa alam bawah sadar dia akan menangkap. Walaupun hari ini belum tersadarkan, tapi nanti di titik tertentu, oh iya, betul tuh omongannya si ini ya. Soalnya saya alami. Dan saya ikut Zoom hampir tiap hari. Iya betul. Sekarang kayaknya Zoom udah kebutuhan ya. Kebutuhan. Kayak WhatsApp gitu ya. Ya betul. Nah, dari itu kita alam bawah sadar, oh iya, kemarin pas event ini ngomong ini, pas event ini ngomong ini. Jadi ya sudah, ikut aja Zoom sambil kayak dengerin radio aja udah. Iya. Saya sering ngikutin postingannya Om Tahir ini di Facebooknya, itu selalu menginspirasi. Selalu menginspirasi. Wah, ini apalagi sering membahas tentang mental block, terus sekarang bisnisnya Masya Allah ya. Bisnisnya moncer ya. Amin, alhamdulillah. Maksudnya karyawannya langsung brek banyak ketika saya main ke kantornya. Masya Allah, cepat sekali. Jadi sekarang lagi sibuk apa dulu nih, Pak? Saya kalau sibuk apa ya? Sibuknya sibuk mencari peluang gimana saya bermanfaat untuk orang. Masya Allah. Ini unekspektasi ya. Maksudnya ekspektasi saya itu saya sibuk ngerjain ini karena saya tahu sebetulnya ya lagi ngerjain apa, tapi kok jawabannya Masya Allah di luar dugaan dan pengennya bermanfaat buat orang-orang ya. Iya dong, harus dong. Jadi pada saat linnas. Ya. Allah. Gitulah Mas. Mantap. Oke. Kayaknya teman-teman sudah nggak sabar nih untuk mendapatkan materi mental block. Jadi kadang-kadang ya mental block tadi ya sering kita nggak sadar kita ini punya mental block. Ya. Saya sangat setuju, sangat tertarik untuk Om Tahir hadir di SSB ini, sharing bisnis yang diadakan Hasanah Barokah ID ini, karena saya kemarin melihat Om Tahir ngisi di komunitas pengusaha tentang mental block. Materinya kok keren. Ini kayaknya teman-teman follower Hasanah Barokah ID yang ada di grup Senin Sharing Bisnis kayaknya harus tahu gitu. Ya. Kayaknya harus tahu karena ini materinya keren banget. Dan ada loh yang nawarin suruh bikin buku gitu. Nah iya. Waduh, boleh juga nih bikin buku ya. Tapi bikin buku ini yang nawarin saya ini orientasinya bisnis. Nah, waduh, kalau untuk orientasinya bisnis nanti dulu gitu. Tapi kalau hanya sekedar pengganti cetak gitu ya. Kita kita bikin buku. Bikin buku mental block. Tapi pengganti cetak loh ya. Jangan mencari keuntungan dari situ. Nah, kalau mencari dari keuntungan di situ, saya mending angkat tangan deh. Jadi gini, nanti berarti solusinya kalau mau bikin buku nanti saya bantuin karena Hasanah Barokah ID juga penerbitan. Aduh, menangkap peluang dengan cepat ini, bagus ini. Tapi ini perlu dipertimbangkan karena beberapa buku yang beredar di luaran sana ya mengenai tentang syirkah, mengenai tentang bisnis, mengenai tentang pembangunan mental dan lain sebagainya sekarang sudah mulai bertebaran. Dan masyarakat sudah sadar. Dan sadar itu sering terbentuknya jika sudah kepentok. Kepentok ekonomi yang paling sering terjadi. Aku sudah begini kondisinya, baru deh dia sadar. Sadar beli buku, sadar ikut Zoom, sadar ikut ngaji. Jadi luar biasa kan teman-teman di sini alhamdulillah beruntung ikutin SSB ini secara gratis. Iyalah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, langsung saja kita share screen ya. Masya Allah. Sip. Sekarang silahkan disiapkan catatannya ya. Jangan sampai tadi dengar lalu doang aja gitu. Tapi meskipun dengar lalu doang itu tetap ada yang nempel-nempel sedikit. Tapi kalau dicatat itu jauh lebih banyak yang nempelnya. Karena kata nasihat dari Sayyidina Ali, aliku ulumakum fil kitab, ikatlah ilmu dengan
mencatatnya. Oke. Udah Om, mantap. Sip. Jos. Oke, silakan Om Tahir menjelaskan. Yuk, kita sambil santai ya Mas ya. Boleh. Kita saya juga pengen menyimak lagi. Ini kan nggak ada penulisnya kan. Jadi baik dan buruk urusannya sama Allah aja. Jos, luar biasa. Hari ini insya Allah kita akan mengenal mental block itu apa. Setelah itu kita akan coba sedikit kupas tentang bagaimana mengatasinya. Soalnya mental block itu berjenjang. Mental blocknya, mental blocknya orang dengan bisnis teman-teman omset 10 juta ke bawah, 25 juta sampai 1 miliar itu beda-beda. Kita break beda-beda. Jadi saya gambaran umumnya dulu, nanti kita perlahan-lahan masuk. Oke, mantap. Nah, saya berangkat dari pengertiannya dulu ya. Oke, siap. Karena banyak orang yang nggak ngerti juga mental block terjemahannya sebagian orang. Ya, jadi pengertian ini saya ambil dari beberapa sumber dan ini saya simpulkan menurut saya. Menurut saya. Karena kalau saya mengambil sesuatu yang milik orang lain, terus saya tidak mengaplikasikannya, saya mau ngomong keluh. Jadi ya sudah, ini adalah kondisinya memang seperti ini gitu loh. Bahwa mental block itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu mengalami kebuntuan berpikir. Cuntel bahasa Jawanya itu. Kayaknya negatif terus pikirannya ya. Negatif terus. Apa-apa negatif. Menyikapi hal sesuatu. Jelas-jelas pagi-pagi sinar matahari sudah terbit. Ya ampun, pagi-pagi panas deh. Masya Allah. Itu mental block ya? Itu mental block. Ya, itu salah satu tanda-tanda gitu loh. Tanda. Akhirnya matahari terbit itu kan cerah. Coba kalau pagi-pagi mendung, apa gitu kan? Mungkin kan bagi orang lain, alhamdulillah mendung. Nah, ada orang yang mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sejelek apapun. Karena yang namanya baik dan buruk itu ada persepsi. Baik menurut saya belum tentu baik orang lain. Ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi kadang untuk melakukan sebuah daily activity, weekly activity itu zonk, blank. Otak itu blank. Jadi dia hidupnya mengalir gitu saja. Tahu nggak mengalir? Air mengalir dari mana? Dari hulu ke hilir. Atas atau bawah? Atas. Dari atas ke bawah. Oke, kalau air itu mengalir di rumah, dari kamar mandi, air mengalir kemana? Ke got, comberan. Nah, kalau kita hidupnya itu mengalir saja sesuai seperti air, itu pepatah yang salah ini. Terus aku hidupnya mengalir saja seperti air. Kamu nggak tahu air mengalir kemana, bro? Kan gitu. Ikan yang mengikuti arus adalah ikan mati, betul ya? Iyalah. Ikan hidup tuh pasti naik. Nggak ada ikan turun tuh. Jadi dia kebutuhan berpikir selalu berpikir negatif dan sangat pesimis melihat apapun itu dia nggak mampu, merasa nggak mampu, merasa dia sering berucap kata-kata yang kontra. Sesuatu yang negatif. Nah, itu kira-kira pengertian daripada mental block. Oke, nah ini adalah tanda-tandanya, Mas. Masya Allah. Tanda-tandanya. Banyak dan banget ini bukan hanya sekedar saya ambil dari literatur orang. Dan ini saya alamin. Saya 2016 mengalami sebuah kondisi yang mana bisa jadi itu adalah hal terburuk selama 45 tahun kehidupan saya. Hutang menumpuk, bisnis berantakan, hampir tidak punya lah. Bisnis itu menjadi sebuah momok. Datang ke ngelihat kerjaan saya itu saya stres. Yang bisnis kontraktor itu? Ya, yang kontraktor. Dan itu luar biasa pada saat itu. Yang terjadi adalah melihat proyek, ada proyek gedung lagi dibangun atau kantor lagi di interior. Itu tuh aku udah pernah tuh kayak gitu. Jadi ada apa gitu loh? Ngapain aku mesti komen kayak gitu loh? Itu kan pekerjaan orang gitu loh. Pokoknya ada acara lagi nge-zoom kayak gini ya. Nge-zoom. Yang lainnya kan banyak ya. Saya sebut namanya EAOA, umpamanya kan. Eventnya namanya EAOA. Nah, EAOA ini bagus. Event kayak gitu mah aku udah kepikiran sejak lama. Aku juga bisa. Ini contoh yang negatif gitu loh. Kita jadi pembicara. Nah, kalau cuma jadi pembicara kayak gitu doang mah aku juga bisa. Tapi kamu melakukan apa tidak gitu loh. Kalau bahasa sekarang itu julid, Pak. Nah, efeknya apa? Mereka itu takut menghadapi hari-hari berikutnya, menghadapi masalah, merasa ingin lari dari kehidupan. Waktu itu saya rasanya itu
aku harus bagaimana? Aku melihat dunia kontraktor nggak enak, melihat orang-orang lain pada melakukan aktivitas-aktivitas itu saya merasa nggak nyaman, ngelihat orang lain sukses saya sedih. Jadi penuh iri dengki. Iya, gitu iri loh. dengki itu ya. Penuh iri dengki. Penyakit hati itu ya. Iya, penyakit hati. Dan ini, waduh, ini masalah banget ini. Masya Allah. Nah, mudah marah, kadang sama anak istri yang paling sering ya. Paling sering kita, apalagi anak-anak zaman sekarang, anak-anak tahun 2000-an ke atas, itu kita ngasih sesuatu nggak bisa diajarin. Harus dipancing supaya mereka itu muncul dari innernya. Pancing dengan contoh itu berarti. Pancing dengan contoh, terus dipicu apa? What you need. Nah, what you want, kayak gitu kan. Nah, di posisi-posisi seperti ini kita menghadapi sedikit akan jadi sering marah. Efeknya, saya sering nongkrong, nggak jelas. Karena nggak doyan di rumah, nggak betah di rumah. Nggak betah di rumah. Nggak betah di rumah, terus mau melakukan sesuatu kegiatan, tapi nggak tahu kegiatan apa yang kira-kira bermanfaat. Karena ada salah seorang para guru yang berbicara adalah orang sukses adalah orang yang mampu mempartisi otaknya dan waktunya terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk mencapai goalnya. Nah, goal aja nggak tahu, nggak ngerti. Dream, yang namanya dream, goal, tahu kan? Dream itu mimpi. Mimpi itu tidak boleh terukur. Jadi mimpi itu tidak wajib logik. Tidak wajib terukur. Tidak wajib terukur, tidak wajib logik. Tingginya Yes. apa-apa. Tapi mimpi itu kan harus dikonversi menjadi goal supaya tercapai. Nah, goal harus terukur. Goal harus terukur. Goal harus terukur dan berbatas waktu. Ada deadline-nya ya. Ada deadline. Kalau goalnya saja dream, kita ngambang nih. Orang yang kena mental block itu dreamnya itu orang yang kaya mimpi tapi miskin action. Serius ini Mas. Pak jelem banget. Pak jelem banget. Orang yang kaya mimpi tapi miskin action. Jadinya apa? Itu tadi. Pada saat kita bicaranya adalah miliaran, ratusan juta, bicaranya adalah sebuah program-program yang big. Tapi daily activity-nya itu tidak merefleksikan bahwa dia sedang melakukan sebuah aktivitas untuk menuju goal itu. Cakep. Nongkrong sana, nongkrong sini. Itu saya alamin. Dan setelah saya beberapa waktu terakhir ini, 1 bulan, 2 bulan ini saya banyak ngomong kayak gitu, saya dijauhin beberapa teman yang suka nongkrong. Ya mental block ya. Dia punya mental block. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya sudah, biarkan. Memang lagi prosesnya seperti itu. Saya pun dulu seperti itu. Pada saat saya diajarin tentang riba, saya menjauhi orang-orang yang ngomongin riba. Serius. Pada saat saya berbicara dengan orang-orang yang ngomong bahwa bisnismu itu hancur karena kamu nggak miskin ilmu. Nah, aku menjauh dengan orang-orang itu. Sama dengan kejadian sekarang. Pada saat saya berbicara mental block, maka orang-orang yang kena mental block itu menjauh dari saya. Tahu nggak ada pepatah? Tidak ada burung yang terbang di luar kelompoknya. Tahu burung yang terbang di sawah? Tahu. Burung yang kakinya panjang. Kakinya panjang. Bangau. Nah, pernah nggak ngelihat burung bangau terbang bersamaan dengan burung serigunting? Nggak pernah. Burung elang, pernah nggak terbang bersama-sama dengan burung pipit? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, begitulah dengan manusia. Jadi siap-siap aja. Kalau jenengan itu dijauhi dengan orang, maka ambil positifnya. Apa yang membuat aku beda dengan dia? Jangan-jangan saya yang salah atau dia yang salah? Amati dulu. Dan lagi goyang ini. Ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Hari kita memaafkan dia, itu kan akan lebih energinya lebih enak daripada kita mikirin, wah dia gini-gini. Jangan sampai kita sama-sama punya mental block gitu.
Teman-teman, Masya Allah. Mohon maaf, di sini sedang mati lampu ya. Mungkin di stop share dulu. Ya, oke, kita lanjutin sebentar lagi ya. Masya Allah. Masih bertahan 43 orang di sini. Oke. Ini punya aku. Oh, ini punya aku. Tahir bawah. Mana ini? Sini. Cek. Mohon di kolom chat ya. Soal apa juga ya? Ditutup sih. Ini lagi kamera Pak. Oke, Masya Allah, Udah bisa? Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman yang masih bertahan, Masya Allah. Mati lampu, Allahu Akbar ujiannya, cobaannya. Sebentar ya, kita ini dulu. Oke, kita lanjut aja dulu ya teman-teman. Masya Allah, yang penting suaranya masuk ya. Tolong masukkan suaranya kan. Di chatnya masuk. Salah. Waalaikumsalam. Masuk. Alhamdulillah Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit konfirmasinya. Kita lanjut aja Pak Tahir sambil menunggu listrik ya. Insya Allah di sini awet ya. Oke. Siap, enggak apa-apa. Insya Allah. Iya dong, harus ini. Harus kita tetap positive thinking. Ya, jangan sampai kita punya mental block. Oke, Masya Allah. Nggak ada emosi dalam setiap kejadian. Kita harus bisa mensyukuri. Ya, harus bisa mensyukuri, mengambil hikmahnya. Ya. Oke, mantap. Oke, ini hikmahnya adalah supaya nggak lama-lama sebenarnya. Oke. Nah, terus berikutnya salah satu tanda-tanda dari orang yang kena mental block itu adalah mengambil semua peluang yang ada, tapi nggak maksimal, nggak dilakukan. Jadi tadi kayak mimpi, miskin action. Jadi ada orang nawarin begini, ambil. Ada orang nawarin begini, ambil. Ada orang nawarin begini, ambil. Tapi tidak pernah dilakukan actionnya. Action itu bukan hanya sekedar melakukan loh ya. Action itu dalam pengertian saya adalah melakukan dan mengakhiri. Melakukan sampai dengan akhir, sampai dengan selesai. Itu action. Kalau melakukan di tengah-tengah itu bercanda namanya. Bercanda. Hari Minggu ini melakukan action apa, gitu kan? Ada masalah. Ada masalah, minggu depannya ganti dia. Ganti bisnis atau ganti jalan lain, nggak jelas gitu loh. Nanti minggu depan dia menerima peluang baru lagi. Setelah itu 1 minggu 2 minggu kemudian ada kendala, ganti lagi, terus kayak gitu. Kapan selesainya? Nah itu yang namanya action. Saya banget lah. Sorry, agak nyinggung ya. Kan kita harus bisa menyikapi ketika ada orang nasihat. Ya. Aduh, karena jadi apa? Enak Masih mending kita ini ditampar di dunia daripada ditampar di akhirat. Yes. Jadi saya sangat bersyukur. Nah, terus setelah itu mudah menyerah udah pasti ya. Tadi sambungannya dari yang kemarin. Nah, terus tidak betah di rumah, sering nongkrong dan lain sebagainya ya. Terus tidak ada tujuan spesifik, tadi sudah saya singgung. Terus tidak mempunyai agenda terencana. Lah, kalau tujuannya nggak spesifik, udah jelas lah agendanya nggak terencana. Nah, akhirnya efeknya dia tidak bisa berpikir dengan cermat. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, penyebab ini 4 penyebab yang paling umum
yang paling umum terjadi adalah pendapat orang lain. Bisa jadi mental block kalau kita berbicaranya adalah seorang pelajar ya, atau awal-awal yang sedang menjalankan usaha gitu. Kalau kita ingat, mungkin pola pendidikan anak orang tua sekarang sama zaman dulu berbeda. Zaman dulu, Le, awas Le, jangan lompat, nanti jatuh. Itu sudah kalimat kontradiktif. Jadi pada saat melihat sebuah selokan atau sebuah tantangan, itu sudah hati-hati nanti jatuh. Nah, udah kayak bakal jatuh gitu ya? Iya, udah. Jadi di saat itu juga kita sudah mendeklar bahwa saya akan jatuh. Selesai. Harusnya yang benar seperti apa? Harusnya yang benar, Le, nek arep lompat rono, siap-siap ya. Kamu harus larinya dari jauh. Supaya nyampe. Kasih solusi. Yes. Nah, hal-hal yang sering terjadi yang tanpa kita sadari saat kita kecil itu sering terjadi. Di sekolah umpamanya kita ikut ada lomba pingpong. Pada saat ada lomba pingpong ini, teman-teman pada ngajakin, ayo, kamu paling bisa. Kan kalau kita di sekolah, di SMP waktu itu, kalau ada event atau ada sesuatu, siapa maju gitu kan sering dorong-dorong, kamu aja. Karena kita ingin show off, ini orang-orang feeling nih biasanya nih, orang-orang feeling nih. Kalau orang insting enggak, itu. Orang feeling nih, pengen show off. Wah, aku maju dia. Nah, tidak didukung oleh kemampuan. Nah, pede dia. Memang orang-orang pede kok, orang-orang feeling itu kok. Main pingpong. Karena dia bukan orang spesialis yang pemain pingpong, kalahlah dia. Dibully. Nah, dibully sama teman-temannya. Membekas itu. Akhirnya kegagalan itu menumpuk. Aku kalau main pingpong, aku nggak bisa. Akhirnya alam bawah sadar dia itu merekam bahwa aku nggak bisa main pingpong. Nah, itu di dunia waktu kecil kita. Sekarang di dunia karir, sama. Di dunia karir itu, saya juga pernah menjadi seorang karyawan. Nah, di dunia karir, itu juga banyak hal-hal yang jika kita tidak mampu untuk menepisnya, maka yang akan masuk itu banyak hal yang negatif yang akan kita terekam. Saat kita melakukan sebuah kompetisi ya. Kalau bos itu kan sebenarnya selalu memberikan kompetisi tanpa disadari oleh anak buahnya. Sebenarnya dia lagi menjaring, si A ini gimana potensinya, si B gimana, si C gimana. Nah, di dunia kerja lebih jahat sebenarnya. Pada saat menekan teman kantornya supaya dia itu terlihat lebih buruk daripada dia. Saat itu disampaikan dalam sebuah forum dan dia gagal berkompetisi, maka dia akan merekam bahwa dari sisi karir saya kalah dengan si dia. Itu sama-sama membekas gitu. Sama-sama membekas. Sama kayak tadi main pingpong kalah dibully. Nah, di dunia bisnis sama, dan di dunia bisnis lebih kejam lagi. Tadi kan orang tua ya, orang tua saat kita membesarkan anak. Terus saat kita sekolah, kita dibully oleh teman-teman. Meningkat tuh, tingkat kekejamannya meningkat. Di kantor kejam. Di dunia bisnis, wow, lebih kejam lagi itu. Antar persaingan bisnis, politik dan lain sebagainya. Wah, itu ngeri itu. Saat kita melakukan sebuah target nih, minggu ini saya harus mencapai omset umpamanya 20 juta gitu ya. Nah, tim saya begini, arahannya begini gitu. Pada saat akhir minggu ternyata kok nyampenya itu hanya 10 juta. Yang harus dilakukan itu akan berpengaruh terhadap apa planning minggu depannya. Saat kita beda mensikapi, ternyata kompetitor melakukan ini, umpamanya kan. Nah, kalau kita menyikapinya itu adalah bagaimana kita membunuh dia, membunuh kompetitor, maka selesai sudah bisnis kita. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki supaya value kita itu lebih dibanding dengan kompetitor kita. Harusnya kan seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Jika ini dilakukan berulang-ulang, maka yang terjadi itu tadi adalah orang-orang yang yang menyebabkan kita itu menjadi tidak positif, tidak melakukan pemikiran yang cemerlang. Nah, tidak cemerlang, tidak mustanir ya. Ya, tidak mustanir. Dan itu adalah penyebab pertama orang mendapatkan mental block. Ya. Nah, di situ. Terus maklumat yang salah. Jadi bahwa maklumat ini kan pendapat ya, sudut pandang dari orang lain.
sudut pandang dari orang lain ini yang menyebabkan bahwa terlalu sering mendapatkan pendapat yang salah itu akan membenarkan orang pakai persepsi kita tuh jadi sesuai dengan maklumat yang kita dapat. ya kayak si Sana tuh yang membuat frame bahwa orang Islam begini-begini. Ya sudah, kita maklumat yang salah. Betul. Orang bisnis itu bahwa melakukan digital online, melakukan marketing digital marketing itu begini. Okay. Nah, pada saat kita mengambil sikap itu, yang bicara yang kebanyakan masuk itu adalah sesuatu hal yang negatif, maka kita akan membenarkan bahwa digital marketing itu jika dilakukan begini, maka efeknya akan begini. Okay. Nah, yang berikutnya adalah kegagalan yang berulang. Nah, ini sangat menjadi masalah ini. Yeah. Kegagalan, saya rasa ini nggak usah saya sebut lebih dalam lah, karena 2 dari atas itu akan menimbulkan kegagalan. Ya. Nah, berikutnya kepada diri kita. Ini kan dari luar, Mas. Ya. Pendapat orang lain itu eksternal. Oh, ini ya? Penyebab eksternal. Iya toh, okay. Kan? Ini urut sebenarnya. Okay. Eksternal, terus kegagalan, efek ke kita, terus habis itu bagaimana kita menyikapi. Sudut pandang ini adalah salah satu penyebab mental block. Pada saat kita tidak membalikkan, negatif ini kita konversi menjadi sesuatu yang positif, maka efeknya kemana-mana. Kalau dalam bisnis, males jualan lah, tidak konsisten lah, gitu. Nah, itu banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana mengatasi? Nah, itu. Ini baru saya ngomong ternyata slide-nya udah ini. Bagaimana mengatasinya? Nah, sebelum bagaimana mengatasinya, kita harus tahu dulu bahwa kita tidak harus menghilangkan penyakit merasa tahu, merasa bisa, sok lah, sombong gitu loh. Merasa sudah benar, merasa sudah di jalur yang tepat. Yes. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu hilangkan dulu. Itu dihilangkan dulu. Sebelum kita mengatasi masalah mental block, maka penyakit merasa itu harus dizerokan dulu ya. Banyak guru-guru saya yang guru-gurunya termasuk guru-guru besar pun masih dengan ikhlasnya, dengan loss-nya belajar tentang WA marketing ke orang yang jauh lebih muda. Umur sudah 50-an, sudah ekspor, bisnisnya sudah kemana-mana, nggak baru hebat gitu ya. Pada saat beliau memposisikan sebagai seorang pendengar, karena yang bicara itu adalah seorang pakar WA marketing, maka dia akan memasang telinganya dengan baik-baik. Artinya kan dia penyakit merasanya udah hilang, udah nggak ada, pokoknya hilang gitu aja gitu. Pokoknya aku nggak punya materi ini, aku harus denger gitu. Semakin tinggi kualitas seseorang, yang kalau kita tolok ukurnya, oke lah kita finansial gitu ya, semakin kaya, semakin bisnisnya semakin bagus, maka penyakit merasanya itu akan semuanya hilang. Coba amati deh, pada saat mereka memposisikan sebagai pendengar, mereka akan mendengarkan dengan sangat baik. Dan pada saat mereka berbicara, entah kepada timnya, kepada partnernya, mereka mampu membuat sebuah runtutan kalimat dengan baik dan benar, dengan arah tujuan yang tepat. Nah, pinter mendengarkan, pinter berbicara. Komplit ya. Ya, nah itu penyakit merasa itu, kalau masih ada itu, wes toh, angel. Kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama adalah, ada 2 jenis. Ada 2 jenis cara. Yang pertama adalah secara spiritual. Ini cara mengatasi mental block tadi, penyebab tadi. Yang pertama adalah spiritual. Yang kedua adalah psikis atau psikologi. Kita kupas dulu. Yang pertama. Karena kita sebagai manusia tentu tidak lepas dari skenario Allah. Apapun itu. Yang pertama, kita harus kembali kepada Al-Quran kita sebagai panutan hidup kita. Allah menentukan segalanya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Itu di Al-A'raf ayat 54. Nah, pokoknya apapun yang terjadi, apapun yang lalu akan terjadi, yang sudah lalu dan yang akan datang, semua itu hanyalah hak Allah. Terus yang kedua adalah Allah memberi hak manusia untuk memilih. Nah, ini kan cerminan daripada qada qadar. Ya kan? Nah, cuman saya mengemas dari sisi
level saya. Saya tidak berusaha untuk tidak bicara jauh di atas level saya. Nanti diguyu saya kan. Kamu levelnya segini, ngomongnya udah segini gitu. Walaupun saya bodoh amat belum mau ngomong apa gitu kan. Tapi saya mencermatinya seperti itu. Jadi Allah mempunyai hak, tapi Allah memberikan kita untuk memilih. Kita harus mampu menggunakan otak kita untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Hati kita untuk mudah emosi atau tidak, mau dengki atau tidak. Nah, itu adalah pilihan kita. Oke. Terus kaitannya dengan rezeki adalah ini sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka tidak mampu mengubahnya sendiri. Ini tulisannya kebuang, tapi kalau nggak salah Ar-Ra'd ayat 11. Ya kan? Nah, ini artinya bahwa sebagai manusia wajib hukumnya kita memaksimalkan semua ikhtiar dari A sampai Z. Kan pernah berhenti sebelum kita sampai. Nah, ini hal-hal ini hal-hal yang mampu dikontrol kita dan mana yang tidak mampu dikontrol kita. Artinya itu hak prerogatif Allah. Kita jangan mikirin apa yang sudah menjadi hak kuasa Allah. Iki piye to kok esuk-esuk kok panas? Loh, panas udah urusan Gusti Allah. Kamu ngapain kepo gitu loh. Masyaallah, ini asli keren banget materinya. Ada dari kodok-kodar ini. Dari kodok-kodar. Tapi jangan samakan sama beliau-beliau ya. Beliau udah ini level pengusaha ini. Tapi keren ini asli. Ya. Jadi sudahlah, kita fokus dengan apa yang bisa kita kontrol saja. Nggak usah mikirin apa yang tidak bisa kita kontrol. Nah, slide ini kalau diceritain satu-satu rada panjang memang gitu. Apa yang bisa kita kontrol? Cara menyikapi masalah, cara kita bersyukur, cara kita mencari ilmu, cara memotivasi diri, berusaha memaafkan setiap hari, kan gitu kan. Selalu mengoptimalkan setiap peluang dengan memaksimalkan actionnya kita. Nah, ya pokoknya maksimal aja gitu loh. Urusan hasil nanti ya sudah belakangan gitu, nggak usah dipikirin lah, nggak usah mikirin kita lagi jalan nih di lampu merah, kita berhenti di paling depan, tiba-tiba ada ibu, biasa kan ibu-ibu kan begitu kan, rating kanan belok kiri atau apa gitu kan, dia di samping kita, pas lagi hijau lampunya nyala, bener dia ngambilnya di kanan, ratingnya ke kanan, beloknya ke kiri, ngomel-ngomel kitanya. Itu kan ngabisin energi. Itu kan di luar kontrol kita. Di luar kontrol kita, ya ngapain gitu loh. Ngapain kita pusing gitu. Itu kalau lepas tuh ternyata Mas. Kita masuk sekarang. Nah, hal-hal yang kayak gini inilah yang walaupun saya belum sempurna dalam mempraktekannya, tapi saya berusaha untuk menekan. Dan alhamdulillah sekarang ya aku santai aja gitu loh. Di jalanan aku santai. Saya maaf Pak Tahir ya. Buat saya jadi host. Nah, sip. Jadi teman-teman mohon untuk yang peserta untuk di mute ya mic-nya di mute dulu supaya tidak mengganggu peserta yang lainnya. Yes. Oke, sip. Lanjut Pak Tahir. Nah ini rada lamaan dikit ya. Nggak apa-apa. Karena ini materinya sangat keren banget. Karena sering banget ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, cara menyikapinya ini yang salah. Misalnya kayak tadi keserempet motor atau misalkan anak numpahin gelas, kita terus menyikapinya kita marah-marah, itu kan di luar kontrol kita ya. Tapi itu loh Pak, ketika kita salah menyikapi ya sesuatu yang di luar kontrol kita, itu bikin efek seharian itu bisa nggak nyaman. Nggak nyaman. Misal pagi-pagi nih mau berangkat sekolah, nganterin anak, kita mau berangkat kerja, ketumpahan air, wah itu ngomel gitu ya. Telur gosong ngomel gitu. Dan ini adalah habit Mas. Yes. Kalau kita amati hal-hal kejadian kecil ini memang seolah-olah sepele. Tapi jika kita lakukan perbaikan itu, kecil dari kecil itu kita lakukan terus-menerus, maka akan muncullah habit positif. Saat habit positif itu terjadi, maka everything is gonna be alright. Kita bisnis pun, kita santai, menyikapinya santai.
karena menyikapinya santai, otak kita cemerlang, maksudnya cemerlang itu bukan sok-sokan, artinya kita nggak ketimpa hal yang negatif. Akhirnya pada saat mengambil keputusan, ya benar. Ya kan level ikhtiar itu kan tidak akan membohongi kesempatan Allah menurunkan rezeki. Masya Allah. Kalau kita level ikhtiarnya segini, ya secara matematis Allah akan mengasihnya segini, kan begitu kan? Betul. Nah, itu tadi seolah kecil. Kayak ngurusin perubahan dalam orang lain. Saya ingat waktu kecil dulu SMA mungkin ya, dengar Ustadz almarhum Zainuddin MZ. Okay. Nah, tetangga beli kulkas, meriahan. Tetangga beli mobil, masuk rumah sakit, itu kan. Itu saya teringat betul, bener juga ini ya. Lah kita ngapain sekarang dalam bisnis kita, Oke lah, kita pada saat ketemu gitu ya, face to face, kita memberi pujian dan lain sebagainya. Tapi hati kecil kita sakit melihat pertumbuhan bisnis teman bagus. Ini kan masalah ini. Sulit bagi kita untuk tumbuh jika kita masih dihinggapi penyakit-penyakit yang seperti tadi itu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sifatnya spiritual. Jadi meyakini apa itu qadha dan qadar. Saya simpelnya memahaminya seperti ini. Mantap gitu, banget sih kira-kira. materinya. Itu dari spiritual ya. Dari spiritual. Nah, sekarang kita psikis. Di luar sana itu sangat tenar, itu NLP ya. Nah, NLP. Jujur saya NLP itu ya ada benernya, ada tidaknya. Ya bener memang. Cuman tidak, karena tidak itu tidak akan saya telan habis-habis semuanya. Karena semuanya itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Everything kabeh. Mereka-mereka ini hanya mendetailkan. Cuman lupa dengan bahasanya mereka. Cuman lupa sumbernya itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada. 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun. Mereka udah bingung sekarang. Merasa sok-sokan hebat gitu. Ini negatif tinggi nih bagiku nih. Soalnya nggak apa-apa karena dia mendewakan. Saat mendewakan NLP, mendewakan hipnoterapi, itu bagian teori, ya betul. Tapi kalau menganggap itu satu-satunya bahwa itu adalah bikinan manusia atau kehebatannya dia, maka takabur sudah. Gitu. Teman-teman boleh mempelajari hipnoterapi. Saya juga tidak melarang mempelajari NLP karena ini juga implementasi bagaimana membongkar mental block. Mental block ya. Tapi jangan pernah lupa nomor satunya spiritual ya. Tetap harus qadha di atas. Dan qadar harus mau benar-benar memisahkan. Mana haknya manusia, mana haknya Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari psikis nih ya. Ada 3 orang, Mr. A, B, C. Mas, ini mobil apa? Apa? Hyundai. Hyundai apa? Palisade. Berapa harganya? Nah, itu, Pak. Nggak ngikutin. Nggak ngikutin saya. Tahu nggak? 750 lebih? Lebih. 1M? Lebih. Waduh. Yang tipe tertinggi lebih dikit lah, 1,2. 1,2. Yang paling rendah ada 3 level tuh. Ada 3 level. Itu yang paling rendah sekitar 850-an. 850. Nah, ini baru mobil baru 2021 gitu. Dan ini canggih banget. Lagi viral banget. Wah, karena maklum aja saya nggak dapet ini kalau mobil. Berarti kurang nonton YouTube. Ngurusin madu sumak. Madu sumak. Lanjut. Mobil ini viral di awal 2021. Oke, makasih Mas. Tapi lanjut aja lah. Ya. Oke. Teman-teman bisa lihat di layar, di situ ada Mr. A, Mr. B, dan Mr. C. Pada saat melihat mobil ini, Mr. A akan menjawab, wow, pasti mobil mahal tuh. Itu mobil orang-orangnya berduit. Oke, rasakan ya. Si A, dia menjawab, wah, melihat mobil, dia sudah ekspektasi otaknya, itu berpikir bahwa itu mobilnya orang kaya. Oke, clear? Nah, sekarang Mr. B. Mr. B melihatnya adalah, wih, mobilnya keren, tapi aku cukup pakai Innova aja lah. Atau aku cukup pakai Avanza aja lah. Nah, rasakan energi saya saat saya berbicara. Wow, Palisade keren nih, tapi saya cukup pakai Innova aja lah. Atau saya cukup pakai Avanza aja lah. Nah, bedakan ya. Oke. Terus Mr. C. Mr. C begitu melihat Hyundai Palisade, dia ngomong, wah, ini mobilku nih, cocok untuk keluargaku dan untuk
aku main-main. Wah, untuk menunjang aktivitasku. Aku bisa kemana-mana dengan keluarga, dengan mobil yang nyaman. Dan ini kenyamanannya, karena saya belum punya ya, jujur aja belum punya. Ada masuk dalam planning ini. Itu di atas Alphard kenyamanannya. Lebih dari apa? Lebih dari Alphard. Dengan power di atasnya Pajero. Wih, keren toh? Nah, ini jadi promosi mobil ini. Iya. Dan ABC mempunyai 3 jenis cara menyikapi yang berbeda. Oke, Masya Allah ya. Oke, kita lihat. Si A melihat bahwa, wah, itu pasti mobilnya orang kaya. Si B melihat bahwa, itu mobil bagus, tapi aku cukup yang ini saja. Si C, wah, itu mobil itu cocok buatku, buat menunjang aktivitasku, buat bisnisku, dan cocok kalau aku di belakang kemudinya. Yang membuat mereka berpikir itu adalah pola pikir. Pertanyaannya, si A, si B, si C mempunyai perilaku yang berbeda tidak? Iya. Tindakan hariannya Beda. Jadi cara berpikir akan mempengaruhi perilaku. Tindakan ya. Dan perilaku ini akan mempengaruhi cara bicara harian. Akan berbicara harian. Itu kadar ruangnya ya seperti itu. Iya. Orang-orang yang melihat menyikapi sesuatu itu akan mengakibatkan dia berperilaku berbeda dan berbicara dengan cara yang berbeda. Contoh, saya yang B aja katanya. Jangan dong. Ya boleh seperti itu. Artinya, tapi dalam rangka menekan ini ya, supaya tidak bermewah-mewahan. Ya, nah, bako. Tapi ya bakoknya begitu, gitu umpamanya. Tapi jangan jadiin sebuah alasan. Jangan jadiin alasan. Duit kita sangat cukup untuk beli Palisade bahkan 10. Tapi aku cukup memakai Avanza aja, soalnya yang sisanya yang 50%, 5 miliar tak sumbangin di panti asuhan dan lain sebagainya. Itu oke. Itu beda lagi gitu. Keren. Kayak Dewa Eka kemarin beli Palisade tuh. Oh, dia beli Palisade. Terus Pajeronya kan dia jual tuh. Dia jual ya aneh. Pajero tahun 2012 warna putih. Itu dia jual dengan harga hampir 350 juta. Kan nggak logis loh. Karena ex Dewa Eka. Jago dia. Saya sempat WA dia tuh. Mas, Pak Yupiro, Mas. Pak, Kang laku berapa, Kang? Kan 350 katanya. Wih, gila juga dia. Keren. Ex Dewa ya. Ex Dewa. Jadi laku bener. Jadi pola pikir akan mempengaruhi perilaku, dan perilaku akan mempengaruhi cara bicara. Nah, cara berbicara inilah keempat-empatnya ini, ketiga-tiganya ini nanti akan mempengaruhi kepada kemana kita akan menjadi seperti apa kita. Kepribadian kita. Ya. Kepribadian kita akan terbentuk dari pola pikir, perilaku, dan cara berbicara ini. Ya, betul. Jadi ini sebenarnya kunci. Kuncinya di sini. Dan kunci ini harus kita buat sebuah pembiasaan tadi, supaya pembiasaan itu menjadi sebuah habit. Nah, jadi kan dipaksa, dibiasakan menjadi budaya. Nah, kalau sudah menjadi budaya orang sukses itu seperti apa? Ya, kalau kita sudah mulai melakukannya, insya Allah nanti akan menuju ke situ. Kira-kira seperti itu. Kemudian dibiasakan, jadi kebiasaan, jadi budaya. Nah, budayanya orang sukses dan budayanya orang gagal udah pastilah beda jauh, yakin aku. Nggak mungkin sama itu. Apa yang dia pikir, apa yang dia omongin, apa yang dia lakukan pasti beda. Mudah-mudahan teman-teman di sini adalah jadi orang-orang memiliki budaya sukses ya. Amin. Iya dong. Ketik amin dong ya. Bahkan dari seorang seller pun beda. Orang seller yang berjualan 1 minggu 10 juta sama yang 1 minggu 1 juta, itu cara berperilakunya, cara berbicaranya itu beda. Nuansanya beda. Menyikapi sesuatu masalah pun beda. Sangat optimis orangnya biasanya. Oke, itu semua adalah teori. Bagaimana prakteknya? Nah, ini adalah bukti real. Tapi sisi ada orang yang berhasil menghilangkan mental block. Ini ya. Sebelum tahun 1954 tidak ada satupun orang di dunia yang menempuh 1 mil kurang dari 4 menit.
semua dokter, semua pakar olahraga, semua pemain olahraga, jika ada orang yang berlari sepanjang 1 mil kurang dari 4 menit, maka yang terjadi adalah jantungnya meledak, paru-parunya sesak, otot-ototnya mengalami kram sehingga dia mengalami kematian dini. Tapi Roger Bannister tidak. Dia berusaha semaksimal mungkin. Masa iya nggak ada orang yang nggak bisa lari di bawah 4 menit? Dan dia nekat melakukan itu, dan dia tercapai pada tanggal 6 Mei 1954. Orang pertama yang bisa berlari di bawah 1 mil, dengan jarak 1 mil di bawah 4 menit. Dan setelah itu berbondong-bondong, bahkan ratusan orang yang mampu berlari di bawah 4 menit. Artinya apa di sini? Maklumat yang dari orang lain tadi, itu yang mempengaruhi fisik kita. Padahal kan antara sebelum 1954 dan setelah 1954 kan tidak ada perubahan secara struktur tubuh manusia. Otot sama, tulang sama, makan sama. Tapi kenapa menjadi mampu? Kayak orang Jepang deh. Orang Jepang dulu 45, negara kecil seperti itu, mampu menguasai hampir separuh dunia, itu luar biasa. Negaranya kecil, orangnya juga kecil-kecil, gitu kan. Setelah itu dihajar bom atom, habis. Tahun 45 habis. Tumbuhan nggak tumbuh. Pokoknya hampir semua tanah yang di Hiroshima dan Nagasaki dengan radius hampir sekitar 200 km, itu tuh nggak bisa ditanami tumbuhan. Dan lihat mereka apa yang terjadi saat ini. Sangat pesat ya. Karena maklumat-maklumat positif, betapa mereka itu mampu mengkoordinir, negara yang kecil mampu mengkoordinir kesamaan visi. Seperti ceritanya Samsung, Ustadz DJ. Mirip. Tapi orang Islam mempunyai orang yang jauh lebih hebat dari Bannister. Gitu. Siapa dia? Ini adalah Muhammad Sultan Al-Fatih. Betapa positive thinkingnya, mental blocknya itu sudah dihalau sejak dia kecil. Dia kecil ya. Umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Umur 13 tahun sama siapa namanya pelatih pedangnya? Ali apa siapa ya? Yang pelatih pedangnya Muhammad Al-Fatih. Syekh Aksamsuddin sama satu lagi kok saya jadi lupa. Nah, umur 13 tahun sudah mampu mengalahkan guru pedangnya. Sudah mampu mengalahkan guru pedangnya. Dia berlatih dengan lebih keras, belajar dengan lebih keras, mempunyai tekad yang jauh lebih besar. Dan dia adalah orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu ada. Al-Quran itu ada. Al-Quran ada, disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah meyakini betul, Al-Fatih meyakini betul Rasulullah itu memang yakin dia ini adalah Rasulnya Allah. Pada saat Rasulullah bersabda, orang pertama yang mengujikan maklumat Rasulullah. Akan ada suatu masa, Konstantinopel akan jatuh di sebuah pasukan, yang pasukan ini sehebat-hebatnya pasukan yang dipimpin oleh pemimpin yang sehebat-hebatnya pemimpin. Sekian ratus tahun, hampir 800 tahun, hampir 800 tahun, tidak ada satu orang pun yang mampu mewujudkannya. Orang logis nggak tuh? Apa namanya, Bukit Tanduk Emas itu? Dilompat. Selat Galata. Bukit Galata di Selat Tanduk Emas tuh. Itu dilompati, diseberangi 40 kapal. Kan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Benar-benar ngancurin mental block gitu. Habis semua mental block, nggak ada cerita sama dia itu. Itu benar-benar menginspirasi itu. Di 2018 saat saya bangkrut mulai 2015, 2016 puncak, 2017 mulai naik, 2018 saya kenal beliau. Kenal beliau itu bukan kenal secara fisik. Tahu ceritanya. Ya, tahu ceritanya. Dan yang nyeritain ceritanya beliau dengan detail itu adalah Ustadz Felix. Dan saya menyetelnya berulang-ulang. Berulang-ulang, serius. Saya menyetel videonya Ustadz Felix itu berulang. Saya nggak tahu, mungkin sudah lebih dari 50 kali. Dan saya nggak akan bosan. Runtut ceritanya, ini di mana, begini-begini. Karena itu sangat menginspirasi. Jane gelem nganter ta kok ngawi. Spiritual seperti ini saat merasakan sebuah keyakinan yang tinggi itu
bukit kayak gitu menyeberang 40 kapal itu kan sesuatu nggak ya logis gitu. Iya. Bisa gitu. Itu kan berarti sekarang itu belum ada maklumat, orang yang contoh sebelumnya belum ada. Belum ada. Sekarang jadi alasan apa kita nggak bisa membangun bisnis kita Oke. atau kita tidak bisa menjadi seller yang hebat? Oke. Jika orang lain ada. Kalau orang lain mampu, kenapa kita tidak? Iya. Simpel, mikirnya seperti itu aja. Karena Karena kita masih berkutit dengan penyakit merasa, penyakit negatif thinking, dan lain sebagainya gitu. Kuasailah duit di Indonesia ini di tangan orang-orang yang benar. Nah, di sini teman-teman ya harapannya adalah Jadi tujuannya bukan hanya sekedar kita untuk memperkaya diri gitu ya. Tapi dalam artian kita membangun mendobrak mental block tadi ya benar demi mewujudkan apa? Tujuannya tetap akhirat. Mengawali dengan tawakal, memproses dengan tawakal, menunggu hasilnya dengan tawakal. Jadi tawakal dari awal, selagi, sesudah. Iya. Jangan di akhir doang. Iya. Kayak Ikhtiar baru tawakal itu kan enggak ya. Masya Allah. Kejayaan milik orang yang mempunyai keyakinan mendobrak tekanan mental. Ustaz Fatih. Kok Ustaz Fatih? Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Kesuksesan milik orang yang mampu mengatasi rasa takutnya. Ini cerita tentang anak saya. Anak saya Anissa, Salvanisa, connection unstable. Nggak putus kok. Nah, dia itu pernah melompat di sebuah tebing dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Dan dia adalah anak terkecil. Orang lain, Pak, jangan Pak. Saat anak saya mau lompat di Wonosari. Gunung Pindul. Gunung Pindul. Gunung Pindul. Dia lompat tuh. Sungai Oya. Nah, Oyo. Jangan Pak, jangan bahaya Pak. Oke. Nah, ke lempar di ini lagi share screen lagi. Mana tadi? Ini. Nah, tapi dia mampu mengatasi rasa takutnya dan dia melompat. Dan terbukti sampai sekarang kalau urusan fisik dia nggak pernah kenal rasa takut. Tampil di depan umum, pokoknya apapun tuh. Di usia berapa itu Lancan tadi? Waktu itu 2019 berarti usia berapa tuh? 9 tahun. 9 tahun. Sekarang 11 tahun dia. Dia yang mecah rekor pertama anak kecil usia 9 tahun loncat dari situ. 12 meter itu, Pak. 12 meter dia. Karena saya sering juga. Oh gitu ya. Sampai bawah lompat gitu, ketawa-ketawa. Ini anak ini gila ini. Aku aja sempat ragu. Ini iya enggak nih ya? Berani enggak nih? Berani loh. Oke lah, sukses bukan masalah modal, bukan relasi, juga bukan keberuntungan, tetapi sukses bicara masalah mental. Jelep ini, teman-teman, jelep ini. Catat ya, catat nih. Yes, kalau belum memulai apa-apa, sudah pinjam duit sini, pinjam duit sana, sudah mikirin ini cost structure-nya berapa dan lain sebagainya, maka sebenarnya Anda sedang merancang cara untuk gagal. Jadi jangan berpikir segitu dulu. Kontakan kita, potensi kita yang ada di nomor handphone kita itu ada berapa ribu? Kontakan saya ada 9 ribuan. 9 ribuan kontakan. Ini customer semua loh kalau kita pikir-pikir loh. Iya, database ya ini. Iya, database. Kita sudah mempunyai itu tuh sudah luar biasa itu loh. Jangan tiba-tiba minjem duit orang tua, teman atau mungkin bank atau apa atau bahkan mungkin mensiasati riba. Mohon maaf nih, mensiasati riba. Kita tidak mau pinjam ke bank konvensional dengan alasan mungkin riba bla bla bla, tapi masih minjem ke sesuatu institusi atau instansi yang syar'i. Jadi masalahnya bukan di riba dan tidaknya, tapi mindset berhutang. Mindset berhutang. Nah, mindset berhutang pun itu luar biasa itu. Kayak menteri apa kemarin? Menteri Koperasi atau apa ya? Iya, UMKM. Menteri UMKM ngomong gini, ini orang gila ini ngomong kayak gini. Gimana? Belum pernah ketemu sama aku, tak goreng ini ketemu sama aku ini. Aduh, ini nanti rekamannya di ceritanya. tweet ya. Lanjut. Nanti kepanjangan. Musuh terbesar dalam meraih kejayaan bukan pada orang lain. Bukan juga di luaran sana. Tapi bagaimana kita mengatasi keraguan dan ketakutan kita. Wis tau, rasa wedi, nggak usah ragu. Kalau kita sudah yakin bahwa goal kita itu tepat, maka saatnya kita memilih option.
buatlah sebanyak-banyak option. Habis itu kita tentukan will-nya. Mana nih yang mau kita tempuh. Dan jangan lupa asesmenkan. Yang pertama asesmennya dengan siapa? Dengan Allah dulu. Masya Allah. Karena bisnis itu bukan tentang untung dan rugi, tapi halal dulu nomor satu. Setelah halal, baru kita bicara untung rugi. Okay. Harus menguntungkan dong, jangan rugi. Iya, betul. Karena tujuan bisnis adalah arifu, menguntungkan. Iya, menguntungkan. Bukan jangan buat sosial, beda cerita. Beda cerita. Harus di kotaknya beda. Ya, nih. betul, Nah, betul. Jadi ketakutan dan keraguan inilah yang menyebabkan faktor terbesar kita sulit untuk grow, untuk menempuh tahapan-tahapan berikutnya. Terus dari sisi teknis tadi ya, dari sisi teknis tadi kan kita bicaranya masalah spiritual sama pemikiran. Nah, ini yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukan upgrade berpikir. Upgrade cara berpikir kita itu harus di-upgrade. Mari kita berlatih untuk melakukan 6 cara ini. Lebih banyak berpikir positif, lebih yakin dan percaya diri. Jeli melihat peluang, bukan mengambil peluang semuanya peluang ya, beda ya. Mengambil semua peluang dan jeli melihat peluang itu beda jauh. Beda jauh. Jeli itu ya yang paling menguntungkan, yang paling logis untuk dilakukan dan cocok untuk saya. Sesuai dengan apa yang kita miliki, potensi kita. Ya, jangan diambil semua. Terus tidak banyak mengeluh, berkata-kata baik dan tidak beralasan. Alasan itu selalu benar. Alas Kalimantan itu luas, tapi lebih luas alasanmu. Tapi saya pernah digituin loh sama Ustadz Arif itu waktu itu. Iya. Alas Kalimantan ki ombo. Tapi lebih ombo alasanmu. Jadi kalau orang yang beralasan, wis tau, orang yang banyak alasan itu udahlah jauh-jauh aja deh. Karena itu akan bermasalah itu. Nggak ada cerita alasan itu. Yes. Terus yang kedua, setelah kita mengupgrade pikiran, maka kita harus membangun mindset kita. Beda ya. Ini upgrade berpikir dan big mindset, membangun cara berpikir besar itu berbeda. Tahapannya, stepnya berbeda. Lebih bersemangat, pantang menyerah, keluar dari zona nyaman. Nah, ini masalah nih, keluar dari zona nyaman nih. Ini paling sering terjadi. Ya udahlah, ini enak nih. Ngapain aku berubah-ubah gitu kan? Ngapain aku melakukan itu? Hidup kayak gini aja enak kok. Gitu. Ngalir aja kayak tadi. Ngalir aja kayak tadi. Nah, itu masalah itu. Buatlah target-target baru. Sorry, kurang R ini ya. Buatlah target-target baru dalam setiap minggu, gitu ya, atau setiap bulan. Dalam kita menciptakan sebuah action plan, selalu awali dengan goal, yang goalnya itu selalu lebih bagus atau selalu lebih tinggi dari waktu yang lalu. Entah kalau kita bikinnya adalah mingguan, berarti buatlah target yang lebih menantang dari minggu lalu. Kalau buatnya itu kita bulanan, buatlah target yang lebih menantang dari bulan lalu. Karena merugilah orang yang melakukan hal yang sama dengan hari yang lalu. Iya, itu sesuai hadis ya. Ya, kan semua ada ini. Iya, luar biasa ya. Nggak usah pusing-pusing mikirin buku macam-macam Al-Quran hadis itu kalau kita belajar kafah, wih luar biasa itu. Belajar kafah ya, menyeluruh. Terus fokus. Nah, Muhammad Al-Fatih berapa puluh hari? 43 ya? Ya. 43 hari. Kalau bukan orang yang fokus, nggak mungkin. Ya mungkin dia bisa kepikiran untuk pokoknya jadi, pokoknya menang. Fokus, titiknya. Kita bisnis, ya sudah bisnis fokus. Kita kalau melakukan sesuatu activity gitu ya, sebagai seorang produsen, atau sebagai seorang seller, atau sebagai seorang pendakwah, atau sebagai seorang pembicara dan lain sebagainya, apapun profesi Anda lah. Nah, kita harus fokus di genre kita. Genre kita apa? Tujuan kita apa? Action yang sudah kita susun apa? Ya sudah, lakukan terus. Ini nih yang orang-orang insting yang masalahnya tuh di sini nih. Oh, yang sering bermasalah. Ya, bermasalah orang insting tuh di situ nih. Fokusnya tuh kadang-kadang cepat berubah ya. Oh iya, benar orang insting gitu ya. Karena semua dia ada feeling, sensing, semua orang insting kan ada. Iya, benar. Segala bisa, akhirnya nggak fokus. Akhirnya nggak fokus. Ya, nah, itu mental block saya. Harus dipecahkan ini. Fokus. Mending satu, jalanin dengan maksimal daripada ngerjain banyak tapi kita nggak ada yang pol. Nggak ada yang berhasil ya. Nggak ada yang berhasil. Gitu.
Atau standar gitu aja ya. Iya. Nggak ada yang naik ya, rise up ya. Oke, sip, mantap. Nah, terus yang terakhir adalah terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Ini sebenarnya bahasa singkatnya adalah konsisten sebenarnya. Terus belajar dan beradaptasi. Jadi seluruh apa rangkaian tadi fokus, setelah fokus ya tawakal tadi. Tawakal. Terus memotivasi diri, konsisten dan lain sebagainya. Istiqomah. Habis itu Konsisten. Nah, ini seorang seller pun wajib beristiqomah. Oke. Konsisten. Kita melakukan aktivitinya ini di hari Sabtu umpamanya. Kita mempunyai target umpamanya 10 juta, ternyata belum tercapai, bukan berarti kita belum berhasil. Karena memang alur atau funneling dari marketing itu tiba-tiba aku kenal kamu tak tawarin closing, tidak. Ada proses awareness dulu, desire dulu, interest dulu, baru action plan, baru take action, closing gitu loh. Ya, Lagian dan hasil pun itu juga kan di luar kontrol di luar kontrol kita gitu. Kita nggak boleh mengintervensi Allah gitu loh. Allah diintervensi, gila. Keren sekali bahasanya, intervensi Allah ya. Padahal itu di luar kontrol kita ya. Yang penting kan berarti harus kita perhatikan fokus dalam ranah yang kita kuasai ya, dalam kontrol kita ya. Itu tanpa sadar loh Mas. Coba deh kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman, kudune ki hasilnya ngene iki lho. Sering denger nggak? Banget. Itu tanpa sadar kita itu sedang protes mengintervensi Allah itu. Dikte Allah dikte. Lu siapa gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah ikhtiarnya maksimal tadi ya, sesuai dengan sunatullah ya, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi kan insya Allah tidak akan merugi dari ikhtiar yang sudah kita maksimalkan. Pasti tidak, karena tidak ada doa yang tidak terkabul. Lanjut. Penuh terus terencana setelah itu ya. Oke. Tadi upgrade berpikir, kemudian big mindset, sekarang actionnya. Penuhi dengan kegiatan, terus berusaha untuk menepati waktu. Orang yang tidak tepat waktu itu orang yang tidak menghargai orang lain. Janji jam berapa, datang jam berapa, terus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu ya sesuatu yang sudah kita sampaikan, itu ya harus terlaksana. Yang paling saya sering sedikit kadang-kadang suka ngeri sedap itu pada saat saya menjanjikan sesuatu. Umpamanya contoh, saya membuat sebuah produk dengan klaim bla 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 bla. Nah, saat terjadi produk itu saya melakukan klaimnya itu berlebihan. Oh, produk ini mampu umpamanya membersihkan wajah dengan cepat, mengangkat pori-pori dan sel mati, mengangkat sel-sel ini tentang mati jualan dengan cepat. skincare kan contohnya. Ya. Terus habis itu mampu membooster pertumbuhan sel-sel baru. Saat itu tidak terjadi, itu masalah itu. Terus saya menjanjikan banyak dengan reseller, umpamanya reseller saya. Nanti kalau udah masuk reseller begini, itu kan janji. Ternyata tidak terpenuhi. Ya. Dan ini harus full dalam sebuah sistem. Dalam sebuah perusahaan itu kan ada karyawan. Karyawan pun macam-macam. Ada yang bidang desain, ada yang bidang CS, admin, ada yang packaging dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar satu visi, satu misi, satu core. Core-nya itu core value-nya itu menyatu betul gitu. Oke lah, kita ngomongnya begini, tapi tim kita nggak bisa mengeksekusi. Ini masalah. Masalah itu masalah saya dan harus saya pecahkan. Gimana caranya supaya kayak Samsung berorientasi pada proses lah. Ini memaksimalkan ranahnya manusia tadi. Nah, terus berikutnya adalah konsisten. Konsisten ini cara berpikirnya, terus belajar dan beradaptasi. Yang di sini adalah habitnya. Terus nih dia pilih teman. Dan ini wajib memang. Berarti dulu ketika dapat nasihat jangan pilih-pilih teman itu keliru. Kalau jangan pilih-pilih teman, kalau konteksnya itu adalah kita sebagai orang kaya dan miskin, orang kaya tidak boleh berteman dengan miskin, itu benar. Tapi kalau konteksnya itu adalah kita untuk menumbuhkan pribadi,
supaya kita menjadi pribadi yang lebih unggul dan selalu bertumbuh dari waktu ke waktu, pilih teman itu benar. Oke. Nah, Mantap. kalau ada teman yang suka mengeluh, Oke. ora tahu WA, nek WA ketemune ngeluh. Gitu. Ada kayaknya yang begitu. Ada orang-orang kayak gitu. Teman-teman miliki nggak teman-teman yang begini ya? Coba ditulis di kolom komentar, oke ya. Terus suka ngatur dan atur. ngebosi. Datang-datang kan kita nggak enak. Yang namanya teman itu adalah setara teman namanya ya. Ya. Aku membutuhkanmu, kamu membutuhkanku. Kalau aku bisa, aku nolong kamu. Kalau kamu bisa, kamu nolong aku. Jangan setiap ketemu dia pengennya memanfaatkan terus. Giliran ada sedikit kesalahan kita aja, dia diungkit-ungkit ngomong kemana-mana. Kan masalah. Gosip dan berretorika, berdrama. Wong berteman aja kok pakai berpolitik gitu loh. Ya sudahlah, kita polos aja gitu loh. Aduh, ini luar biasa. Iya, saya menjawab. Kayaknya ngalami semua ini punya teman begini. Iyalah, biasanya sih ada aja gitu loh. Biasa ya. Ada aja gitu. Ya, tapi kita teman bukan berarti harus kemudian kita jauhin, Mas. Oh iya. Kalau saya kecenderungannya, saya tidak berkonfrontasi dengan teman. Tapi saya kalau pas lagi ngobrol, berdiskusi gitu, saya mencoba untuk mendengarkan. Ya, mendengarkan dan mengingatkan. Betul. Kalau udah akrab, jor-joran saya ngomong. Jor-joran. Dan biasanya nggak tersinggung. Karena memang dia tahu bahwa aku ngomong kayak gitu bukan untuk sedang merendahkan dia. Gitu. Dan itu wajib mengingatkan kita sebagai teman. Tidak menghargai waktu. Nah, ini dia. Orang yang tidak menghargai waktu berarti tidak menghargai kita. Tidak menghargai kita berarti tidak menghargai pertemanan. Ya buat apa kita menghargai, mendekat, berteman seterus-terusnya dengan orang yang seterus-terusnya tidak menghargai pertemanan. Tidak tahu diri, ya, umpamanya minjem tiba-tiba jadi hak milik. Kan nggak tahu diri itu namanya kan. Astagfirullah. Kok kayaknya saya ngalamin semua. Masya Allah. Tapi ini maksudnya pilih teman jangan yang seperti ini gitu ya? Ya, jangan yang seperti Kriterianya ini. jangan yang seperti ini. Ya. Gitu lah. Kalau memang teman akrab kita sudah memiliki salah satu dari ini, pelan-pelan kita ingatin, bukan kita jauhin. Teman gitu ya, nggak ada masalah, kita berteman dan sebagainya, kita ingetin dia. Tapi dalam komunitas orang-orang terdekat, hindari orang-orang terdekat antum itu ada di antara mempunyai 5 ciri-ciri ini. Karena ini akan menghambat. Iya. Soalnya kalau misalnya kita tidak bisa merubah dia, kemungkinan besar kita yang kesetrum. Nah, itu kan masalah kalau kita kesetrum. Waduh, ini trouble ini. Jadi kalau gitu sorry deh ya, kita jaga jarak ya. Gitu. Kira-kira seperti ya teman-teman ya. Ya, semoga ini bermanfaat deh. Masya Allah. Oke, sukses bukan masalah mampu atau tidak mampu. Kata terakhir nih. Tetapi sukses bicara mau atau tidak mau. Sukses bisa diraih jika mampu mengalahkan pikiran, mampu mengalahkan ketakutan dan lain sebagainya tadi. Sukses diraih jika mampu menghancurkan mental block. Jadi globalnya itu adalah dari sisi mental block. Kira-kira begitu, Mas? Mantap. Monggo kalau mau ada yang pertanyaan langsung dari chat atau apa, sambil listrik mati, AC juga mati, jadi luar biasa rasanya. Nah ini nih, gimana caranya supaya kita tidak memiliki mental block ketika kondisinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kan tergambar dari ekspresi antum, kan tetap ceria. Berarti antum nggak kena gitu loh, nggak kena mental block. Amin. Coba kalau kita tuh tadi, listrik mati, kita udah surem aja muka kita kan. Kita enggak, kita santai aja. Masih aman. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Akhirnya kita fokus ke solusi ya. Fokus ke solusi. Betul, Masya Allah. Ini teman-teman mohon maaf ya, jadi kita kayak radio aja nih ya. Iya, jadi kalau coba saya nyalain kamera ya. Oke. Nah, kayak gini teman-teman, kameranya ya. Nah, ini 2 kamera. Jadi studionya ya seperti ini nih kalau kondisi lagi listrik mati. Masya Allah. Oke. Nah, dimatiin aja lah. Soalnya jadi mantap. Jadi kayak hantu. Dan ini cahayanya pakai handphone ya? Handphone ya, pakai flash handphone. Tapi supaya teman-teman nggak merasa kayaknya ini kayak dengerin radio aja. Tapi ya itu, mudah-mudahan teman-teman tidak protes dan alhamdulillah malah bertahan ini Pak. 59 orang bertahan di sini. Oh iya. Luar biasa. Tidak meninggalkan Zoom-nya ya, Masya Allah.
Monggo. Ya. Oke. Tapi tadi kita sambil ngobrol sambil pertanyaan ya. Iya, Jadi betul. sambil mengalir ya. Masya Allah, terima kasih atas sarannya teman-teman ya, luar biasa ya. Tadi ketika ada teman-teman yang tidak terkontrol untuk nge-mute ya, karena luar biasa, uncontrol, luar biasa. Terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini mendapatkan materinya bermanfaat untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa memecahkan mental block kita, ya. Bahkan hilang gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Buang jauh-jauh. Oh ya, teman-teman silakan ditulis di kolom komentar jika ada yang ingin bertanya, atau buka mic pun boleh ya, buka kamera pun boleh, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ya. Siap, mantap, Masya Allah, luar biasa. Ini ada pertanyaan nih dari tadi ya, dari Pak Agung Rama. Apakah insecure juga termasuk bagian dari mental block? Insecure itu Ya takut ya sama sesuatu, jadi semuanya jadi bikin insecure ya. Oh, ya. Insecure-nya macam-macam, ada yang karena takut takut ketinggian, ya, apa bisa takut atau tantangan, sama adik sendiri pun kadang-kadang, atau sama saudara sendiri pun jadi insecure, sama orang tua atau sama teman gitu. Gitu. Itu kategori mental block yang mungkin paling di 5 besar terparah bisa jadi. Masya Allah. Karena pada saat kita melihat sesuatu itu menakutkan, akhirnya kita sulit sekali untuk hidup sebagai sosok manusia yang memang benar-benar manusia, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Masya Allah. Nah, kita mau bersosial dengan teman takut, mau berbagi takut, mau belajar takut. Mau melakukan action bisnis, takut. Mau melakukan awareness iklan, awareness personal branding gitu ya. Personal branding, takut. Mau mengenalkan siapa diri kita, oh aku jualan ini loh. Aku adalah seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang ini, kayak gitu. Itu takut. Terlalu memperhatikan pendapat orang. Ya. Kan takut itu muncul karena kayak gitu kan. Ya, penyebab mental block itu pendapat orang lain. Dia cemas nih katanya. Insecure ini cemas katanya. Itu sebenarnya cemas itu datangnya dari pendapat orang lain, dari maklumat dari luar. Padahal itu kan belum terjadi kok kita udah cemas duluan. Iya. Gitu kan. Itu maklumat negatif. Dan ketakutan-ketakutan ini itu adalah ranahnya Allah. Kan itu di luar kendali kita. Jadi kita nggak usah memusingkan hal-hal yang memang bukan kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Ya, sarannya adalah pelan-pelan mulai dihindarkan kalau gitu. Terus itu yang tadi itu di screenshot. Di screenshot aja itu yang apa namanya? Ini loh. Boleh di-share lagi. Kok bisa? Ini dulu diklik. Oke. Nah, sip. Nah, ini dia. Nah, nih silakan nih di screenshot ya, benar-benar mana yang dikontrol manusia sama yang di luar kontrol manusia. Jangan berusaha mengendalikan. Mengendalikan hujan, cuaca. Hujan, cuaca, sikap orang lain kepada kita itu nggak usah kita nggak usah kita kendalikan gitu. Pendapat orang lain nggak usah, karena ya apalagi kalau misalnya kita lagi mendapat musibah terus diomongin ya, digibahin, jadi biarin aja gitu. Oke, gitu ya. Jadi benar-benar harus tadi ya, pokoknya untuk melatihnya materinya keren banget. Gimana cara mengatasinya sudah dijelaskan ya, tentang untuk menghindari mental block atau bahkan menghilangkan mental block ya, bukan menghindari. Jadi cara menghilangkan cemas tadi adalah sebenarnya rumusnya ini. Jadi itu kan banyak hal, cemas itu kan muncul dari luar. Sementara di luar itu adalah di luar kontrol kita. Maka kita nggak usah memusingkan itu. Sip. Pertanyaan kedua. Lanjut ya, pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara merubah pikiran negatif ke pikiran positif? Nah, bagaimana cara merubah pikiran negatif menjadi positif? Ini berlatih. Jadi bicara masalah mindset, bicara masalah mental block adalah pelatihan. Membiasakan diri, mulai dari memaksa, terbiasa, dan menjadi budaya. Nah, caranya sebenarnya simple.
mencoba mengambil hikmah. Kalimat hikmah kan sudah sangat lazim ya. Familiar ya. Familiar. Jadi kalau melihat sesuatu, melihat sebuah kejadian, begitu kita berpikir, wah nanti efeknya begini negatif, itu coba langsung ditepis dulu. Tes, gitu. Langsung ditepis, selesai, berhenti, terus mencoba, ini apa hikmahnya? Nah, contoh lagi mungkin dalam sebuah komunitas. Sekarang ini di dunia ini sangat berkembang istilah bullying. Bullying ini terjadi di sekolah, di lingkungan warga, di lingkungan komunitas, itu banyak sekali terjadi. Nah, contoh ada teman pada kita bercanda nih, teman kita ngomong, wah, nek kowe iki pancen ora bakat sugih. Nah, pokoknya gitu ya. Kamu tuh nggak bakat kaya. Ini maklumat jahat. Maklumat jahat. Dan siapa kamu kok bisa menentukan seperti itu? Katanya. Yang harus kita lakukan adalah langsung kita timpa, tes, kita putus tuh. Kalimat itu langsung dihilangkan dari memori kita, dan langsung kita bentengi, tes, tidak. Ini adalah ranahnya Tuhan. Ranahnya Allah. Dan ini sangat mengganggu hal-hal yang kecil-kecil kayak gini yang sering terjadi. Nah, ini bagaimana kita menyikapi secara positif perlu sebuah latihan. Perlu memang tidak latihan. Mudah ya. Tidak mudah. Butuh proses ya. Ya, butuh proses. Ya kayak itu tadi, proses yang simpel-simpel. Kita di perempatan melihat ada orang rating kanan beloknya ke kiri, ya kayak gitu tuh pelan-pelan hilangi gitu. Melihat sikap, oh sales kita kok menurun. Nah, jangan dilihat apa yang dilakukan kompetitor. Tapi kita sudah maksimal apa belum? Kita sudah maksimal belum. Tiba-tiba nyalain orang. Tiba-tiba nyalain keadaan. Sementara kita introspeksi saja hampir nggak pernah gitu. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh kalau anane melihat sisi orang lain? Insya Allah dengan pelan-pelan melakukan perbaikan di hal-hal yang kecil itu tadi akan membuat kita pelan-pelan menjadi orang yang positive thinking. Kira-kira seperti itu. Just. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali. Ini ada tadi perkataan Pak Tahir. We cannot control people, but we can control ourselves. Jadi kita bisa kontrol orang lain, tapi kita bisa kontrol diri sendiri. Ini pertanyaan terakhir sangat bagus. Bukan pertanyaan terakhir, pertanyaan yang masuk paling akhir. Saya mohon maaf, saya bacain duluan karena keren ini pertanyaannya. Rasa takut itu pasti ada. Fitrah. Fitrahnya manusia punya rasa takut. Apakah bisa dihilangkan? Rasa takut itu sebenarnya tidak bisa hilang. Meminimalisir, takutlah kepada sesuatu hal yang sekiranya kita itu melanggar syariat agama. Cakep. Berarti lanjut dulu. Kan gitu. Rasa takut itu fitrah, kadarnya otak kita. Hati ya, hati dan hati ya. Perasaan itu kan hati ya. Kadarnya hati kita adalah merasa takut. Takut ini diolah oleh otak, disampaikan melalui saraf motorik untuk mempengaruhi rasa. Nah, rasa takut secara kadar tidak bisa hilang. Yang bisa adalah melarikan rasa takut ke hal yang positif. Takut menjauhi syariat Allah itu paling utama. Selama kita pegangannya itu, whatever apapun yang kita lakukan, baik itu dalam berbisnis, dalam berhubungan sosial, kemasyarakatan, itu is okay, nggak ada masalah. Tapi kalau kita takut terhadap wah, jangan-jangan kalau nanti aku melakukan FBR tak gas sekarang, aku akan boncos. Takutmu tuh nggak beralasan. Karena kamu belum melakukan sebuah riset. Jika secara riset itu sudah menceritakan bahwa nanti bakal boncos, nah itu boleh kamu tidak lakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi kan ini bukan bicara takut dan tidak. Bicara logis atau tidak berdasarkan sebuah data. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Mantap. Jadi kita harus bisa karena rasa takut itu kan memang fitrahnya manusia. Fitrah. Bukan dihilangkan, tapi gunakan rasa takut itu pada tempatnya. Yang benar, Takut sama Allah, takut melanggar syariat, takut dimarahin istri, gitu kan. Tapi kalau dilari-lariin, ngapain kita takut dimarahin istri kalau kita sesuai syariat? Kan sama. Induk-induknya ya di syariat, apapun deh. Takut kita menyakiti teman, kita nggak mungkin menyakiti teman kalau kita sesuai syariat, kan seperti itu aja. Kalau kita sesuai syariat, terus teman masih ngomongin kita, nah itu urusan dia. Betul. Kita, ya wes, ya karepmu, nek pancen kowe berpikir seperti itu, jalanku udah bener, tidak melanggar syariat, selesai gitu. Jadi takutnya itu yang keren gitu. Takut pada hal yang melanggar syariat agama, Masya Allah. Iya, betul sekali, keren.
Keren banget Pak Tahir ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita akan Semua pertanyaan insya Allah kita akan bahas sampai jam 11 ya. Sesuai jadwalnya ya. Masya Allah. Nah, ada cara ya. Masya Allah. Enggak, tadi dalam perjalanan saya sampai sebelah Mandala Krida itu saya dapat berita kakak saya meninggal. Jadi tadi itu sebenarnya rencananya begini, saya mau datang sini dulu. Terus setelah itu, saya tadi mau mampir ke Sarjito, mau donor darah. Kebetulan darah saya dan dia sama. Mau donor dulu, setelah donor baru ke sini. Ternyata dalam perjalanan dikabarin kalau meninggal. Kakak kandung. Bukan sepupu, tapi dekat. Nah, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Nah, di sini rencananya saya mau kan di rumah sakit kan perlu sekitar 2 jam 3 jam untuk keluar dari rumah sakit. Masyaallah. Jadi mohon maaf nggak bisa sampai jam 11. Oke. Berarti berapa pertanyaan lagi? 1, 2? Satu boleh lah. 1 boleh. Sebelum pertanyaan ya, ini ada pesan sponsor dulu. Yang mensponsori ini yang Masya Allah dalam kondisi mati lampu suasana di studio ini, tapi kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik tanpa harus mendapat bisa ngontrol emosi, ngontrol apa yang kita kuasai ya. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Oh, ada yang raise hand ini. Yang raise hand dulu aja ya. Boleh. Biar lebih interaktif. Silakan. Siapa ini, Pak, Ibu atau Bapak Evi Aro? Untuk dibuka mic-nya aja, ya. Ya. Sip. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk bertanya langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, kedengaran suara saya? Suaranya mungkin masih di off. Oke, yang resen suaranya di off. Oh, sudah buka. Halo, assalamualaikum. Oh, sebentar. Cek di sininya yang kita Waalaikumsalam Ibu, masuk. Iya, ternyata kita yang salah ya. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya mengenai mungkin ini. Udah kok. Sudah. Halo. Oh, udah. Oke. Sebentar. Monggo. Sebentar. Sini aja. Yuk. Cek. Oh, ini Nadine. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suara saya sudah kedengeran ya? Sudah. Jelas, Bu. Jelas. Ya, baik. Saya mau menanyakan satu hal mengenai mental block, mungkin secara umum kali ya, yang bukan khusus ke bisnis gitu. Jadi saya orang ibu rumah tangga dengan satu anak usia 6 tahun. Ya, kalau dilihat sekilas sebetulnya tidak ada masalah yang signifikan gitu ya. Cuma begini, saya adalah orang yang kalau mengerjakan sesuatu itu harus bagus, harus perfect, dan kadang-kadang akhirnya habiskan waktu untuk itu gitu. Nah, mungkin Bapak juga pernah melihat tuh ada meme ibu rumah tangga yang kanan pegang sapu, yang kiri pegang kemudian kakinya itu kan gitu. Yeah. Kaki ini pegang box baby gitu. Nah, saya mungkin hal seperti itu yang banyak dirasakan oleh banyak ibu rumah tangga gitu. Jadi hari itu cepat berlalu sampai akhirnya sore atau malam dan kita belum sama sekali, kita merasa tidak produktif karena masih banyak hal yang belum terselesaikan. Dan itu yang saat ini sedang saya rasakan. Alami. Jadi saya mental blocknya itu
itu gitu. Pengen keluar dari situ, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Di satu sisi saya juga mulai belajar untuk berbisnis online dan agak kesulitan untuk yaitu manajemen waktunya itu masih agak belum memulai bisnis pun saya sudah dalam itu kayak yang ngerasa repot gitu. Nah, apalagi ini saya mau coba deh bisnis online gitu. Nah, itu bagaimana ya mengatasi mental block seperti itu kalau itu dianggap sebagai mental block? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Langsung ya? Ya, langsung. Oke. Baik, terima kasih Ibu Evi ya tadi ya? Ya. Bu Evi Aro ya. Oke. Ini adalah sebuah kondisi yang mana kondisi ini sangat banyak dialami oleh wanita-wanita muslimah di Indonesia. Bahkan termasuk istri saya. Jadi insya Allah apa yang dilakukan Ibu dalam bertugas atau menjalankan kodratnya sebagai seorang wanita, insya Allah itu akan sebagai rumah tangga itu insya Allah akan menjadikan sebuah pahala di akhirat kelak. Amin. Melayani suami, anak, sampai mengurus rumah tangga itu sudah sebuah profesi yang luar biasa bagi saya. Jadi kalau saya ditanya ngobrol-ngobrol sama seseorang gitu ya, seorang wanita gitu, entah di komunitas apa gitu ya, Ibu sekarang aktivitasnya apa? Ya saya cuman sebagai ibu rumah tangga. Loh, bukan cuman ya? Ibu rumah tangga itu bukan cuman loh. Ini adalah sebuah profesi yang di atas segalanya. Di atas segalanya. Dan profesi ini adalah profesi yang mulia. Yang mulia. Perkara anak ibu itu mau mempunyai penghasilan sampingan seperti bisnis online dan lain sebagainya, itu saran saya yang pertama, wajib mendapat ridho dari suami. Satu gitu. Terus yang kedua adalah kita harus mempersiapkan dan meyakini bahwa jika sudah ridho suami, Allah ridho nggak? Insya Allah ridho. Kalau suami sudah ridho, insya Allah Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, ada nggak kemungkinan yang bisa menghalangi hasil? Pertanyaannya, tidak ada. Kalau suami sudah ridho, Allah insya Allah sudah ridho, insya Allah akan berhasil. Iya. Nah, sekarang ranah keyakinan itu yang harus harus dipegang dulu ya. Bahwa saya yakin akan berhasil sebagai seorang seller. Oke, mau digital online macam-macam silahkan monggo terserah. Setelah kita mempunyai keyakinan karena itu modal awal, maka selanjutnya adalah tentukan root-nya. Membuat goal-goal yang kecil. Terus setelah membuat goal yang kecil, buatlah realitanya. Kondisi saat ini saya bagaimana? Dari sisi waktu, dari sisi biaya, dari sisi potensi, dari sisi resource yang kita punya, dan lain sebagainya. Itu kita petani dulu. Nah, di situ di dalamnya termasuk masalah manajemen waktu. Pagi saya umpamanya bangun jam 4, setelah itu mandi, sebelum sholat subuh, masak nasi atau air dulu, habis itu sholat, habis selesai sholat mungkin bangunin anak-anak atau apa, dan seterusnya. Dan ini dibikin benar-benar framing waktu. Keren banget. Dan sebenarnya yang namanya bisnis online itu, kalau di dalam materi mindset tadi, itu kan ada tuh di poin yang kelima, terus belajar dan beradaptasi. Nah, di situ sebagai seorang seller, kalau sudah mempunyai buku besarnya seorang seller, sebenarnya tidak harus memakan waktu sebanyak itu. Kalau teman-teman ingin bermitra atau mencari supplier, carilah supplier yang produknya mungkin mudah dijual. Terus setelah itu RO-nya tinggi, repeat ordernya tinggi. Setelah itu support sistemnya bagus. Artinya support system itu apa? Si supplier ini menyediakan konten-konten yang tidak merepotkan kita, harus membuat gambar, harus membuat video sendiri. Jadi itu harus bayangkan betapa repotnya seorang seller, seorang ibu-ibu rumah tangga gitu ya, seorang mak-mak gitu ya, pengen jadi seller, ternyata dia harus repot bikin konten segala macam, nggak diajarin cara postingnya dan lain sebagainya. Itu kan menyita waktu. Nah, sebagai seorang ibu rumah tangga, yang pertama tadi yakin harus ada mindsetnya tadi ya. Mindsetnya yakin dulu. Yakin itu setelah
mendapat ridho dari suami dan Allah. Insya Allah. Karena itu satu kesatuan tuh. Satu kesatuan ya, karena ridhonya suami adalah ridhonya Allah. Istri itu ada di ridhonya suami. Gitu. Ya, istri ada di ridhonya suami. Kalau itu sudah dapat, yakin insya Allah akan berhasil. Cuman insya Allah akan berhasil itu harus kita representasikan dengan sebuah action plan yang jelas. Mantap. Kira-kira jadi ada itu. KS, KD, kondisi sekarang sama kondisi yang diinginkan. Ya. Terus nanti dipecah, chunking down next. Ya. Action plan-nya. Ya, action plan-nya. Dan terus tadi pilih-pilih bisnis ya, atau misalnya jadi resellerin apa gitu kan, online shop yang tidak bikin ribet, nggak bikin repot. Nah, itu Pak. Saya pas banget ya. Kenapa? Karena ini ada peluang bisnis untuk menjadi agen atau apa namanya mitranya Madu Sumak ya. Tadi Pak Tahir di awal sudah cerita bahwa beliau ketika pertama kali terkena COVID ya, ini langsung konsumsi ini ya, dikirim ini dan masya Allah efeknya luar biasa ya. Pertama tadi produknya harus winning, repeat ordernya kata Pak Tahir tadi harus kencang. Ya, dan ini terbukti ya 20.000 botol per bulan. Ya, di masa pandemi ini sangat butuh untuk imun. Kemudian Pak Tahir, ya, luar biasanya apa? Support sistemnya tadi yang disampaikan oleh Pak Tahir, ini semuanya diberikan dalam artian apa? Teman-teman tinggal posting aja, semua desain sudah disiapkan. Konten-konten sudah disiapkan di Google Drive, nanti tinggal upload, tinggal download, terus upload ke media sosialnya. Dan luar biasanya, selain itu, ada pelatihan gratis dalam artian pembinaan ya. Kemarin sudah melakukan WhatsApp marketing. Kemudian tentang akad muamalahnya itu diajarin bisnisnya supaya tadi tidak mengharapkan untung rugi saja, tapi sesuai dengan syariat halal haramnya ini diajarin. Itu setiap Rabu dengan ada kelasnya Rabu Produktif bersama Madu Sumak. Nah, itu khusus mitra. Jadi kalau mau mendapatkan pelatihan itu secara gratis tentang akad muamalah, tentang internet marketing, kemudian tentang WhatsApp marketing, semuanya diajarin. Bahkan kelas kontennya pun disediakan. Nah, tinggal posting aja. Nah, nyari yang kayak gini kira-kira gitu loh. Ini bukan hanya sekedar masalah promosi, tapi ejawantah dari seorang supplier yang mengerti. Betul. Kebutuhan mak-mak itu seperti apa. Jangan sampai mak-mak itu berjualan tapi mengesampingkan tugas pokok sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini mengkebiri kodrat Allah kita. Memaksa ibu-ibu untuk berjualan, kita tapi bikin repot dia, gitu loh. Nah, itu yang namanya berbisnis secara syar'i itu bukan hanya sekedar akad dan lain sebagainya. Tapi seperti ini menyediakan support system dan lain sebagainya itu adalah bentuk daripada yang syar'i itu seperti ini. Gitu. Supaya kita nggak ngerepotin, bukan hanya sekedar orang lain kayak gini melakukan hal yang sama tapi dengan niat yang berbeda, itu hasilnya beda. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah mulai dibuat rencana, terus melakukan action, sering-sering konsultasi dan lain sebagainya, termasuk bagaimana mencari supplier yang tidak merepotkan dan lain sebagainya, tapi tetap untungnya gede. Nah, kan gitu kira-kira. Itu ya, Mas? Ya, luar biasa. Terima kasih, keren banget sekali lagi. Kalau yang pengen jadi distributornya atau agen atau mitranya Madu Sumak, ya Madu Sumak ini khusus untuk menambah imun, bisa menyembuhkan berbagai penyakit, insya Allah ya, membantu. Dan terbukti salah satunya adalah saya juga dulunya sebelum jualan ini adalah konsumennya ini ya, luar biasa. Dan mohon maaf sekali lagi kepada para peserta yang ingin bertanya tapi waktunya tidak sempat untuk terjawab oleh Pak Tahir ya. Bisa kita bahas di lain waktu insya Allah ya. Atau nanti bisa di DM aja ke Instagramnya Pak Tahir. Nama Instagramnya apa Pak Tahir? Tahir Wibowo. Tahir Wibowo. Semua ya. sama. Facebook. Semua Facebook pun juga sama. Nanti bisa TikTok juga sama. Bersua di media sosial ya. Siap. Nah, oke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke inbox atau DM-nya Instagramnya Pak Tahir Wibowo. Masya Allah, luar biasa, keren ya. Teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, Pak Tahir. Amin. Dan turut berbelasungkawa atas kakak sepupunya yang meninggal. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ya. Kemudian diampuni dosa-dosanya. Amin. Dan diberikan nikmat kuburnya ya. Dan dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Kita kirim Al-Fatihah dulu aja ya, supaya berkah ya.
Mari kita kirim khususan untuk kakak sepupunya Pak Tahir, namanya siapa? Mbak Heni. Mbak Heni ya, mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang belum bisa terjawab pertanyaannya ya, atau yang ingin bertanya langsung, mohon maaf. Waktunya habis. Insya Allah acara ini kita akan upload ke YouTube. Nanti teman-teman bisa nonton ulang kembali di YouTube-nya ya. Dan tolong YouTube-nya insya Allah di Hasanah Barokah ID ya, Hasanah Barokah ID. Silakan di subscribe, di komen dan share videonya ya kalau bermanfaat. Terima kasih. Saya Kang Rangga Lesmana mohon undur diri pamit. Dan saya ya sama-sama Mbak Yakum Mas. Masya Allah. Bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya, ilmunya berkah dan jadi ladang pahala untuk Pak Tahir. Amin. Ya. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abu minkum bil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Amin, sama-sama. Masya Allah. Terima kasih.